Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Herunisa Pratiwi dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210016. Di video kali ini saya akan memaparkan laporan penelitian yang telah saya buat, yang dimana ini merupakan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Untuk judul yang saya buat yaitu pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan efektif tax rate terhadap transfer pricing. Hubungan bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan negara lain menyebabkan adanya hubungan baik antar negara. Hubungan tersebut dapat menyebabkan terjadinya interaksi baik dalam bidang ekonomi maupun politik ataupun sektor lainnya. Negara-negara, khususnya Indonesia, dipaksa oleh perubahan ekonomi politik global untuk mengelola hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara lain dalam sistem internasional dengan lebih bersemangat dan hati-hati. Penjualan produk dan jasa kepada perusahaan yang multinasional dapat mengakibatkan transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Transfer pricing terlihat jelas pada transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Ungkapan penetapan harga transfer mengacu pada praktik perusahaan dalam menetapkan harga untuk individu dengan hubungan unik. Transfer pricing digunakan oleh perusahaan multinasional baik untuk tujuan perpajakan maupun non-pajak. Transfer pricing diyakini sebagai upaya meringankan beban pajak dengan cara mendistribusikan biaya bagi hasil antar pelaku usaha dalam satu kelompok. Maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing. Lalu kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing dan efektif tax rate berpengaruh terhadap transfer pricing. Selanjutnya untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap transfer pricing. Manfaat praktis dari laporan penelitian ini diperkirakan akan menunjukkan bagaimana praktik penetapan harga transfer yang berlebih dapat menyebabkan penipuan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi negara. Oleh karena itu, perusahaan mungkin tidak dapat mengurangi pajaknya, namun tetap dapat melakukannya dengan menggunakan manajemen pajak. Berkat penelitian ini, investor kini dapat memahami elemen-elemen yang berpengaruh strategi transfer pricing yang digunakan dunia usaha. Metode penelitian. Metode ilmiah digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya untuk tujuan tertentu. Proyek penelitian yang menganut metode ilmiah adalah proyek yang didasarkan pada kualitas ilmu pengetahuan yang empiris, logis, dan metodis. Penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal dapat dimengerti oleh pikiran manusia disebut penelitian rasional. Metode empiris adalah metode yang dapat diamati dan dipelajari oleh orang lain karena dapat dilihat oleh indera manusia. Menggunakan urutan langkah-langkah logis dalam proses penelitian disebut sistematis. Metode penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif korelasional. Penelitian korelasional adalah studi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, khususnya sejauh mana perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lain. Menguji perbedaan antara karakteristik dua atau lebih variabel atau entitas dikenal sebagai korelasi. Data numerik mengenai dua variabel atau lebih akan disediakan untuk diolah dan dianalisis guna menentukan ada tidaknya variabel-variabel tersebut. Hasil dibuat dengan menggunakan temuan-temuan ini dalam populasi tempat sampel diambil. Teknik pengumpulan data. Data sekunder menjadi sumber data penelitian ini. Data sekunder merupakan perorganisasian informasi masa lalu tentang variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber internal perusahaan sebagai berbagai situs web, perpustakaan umum, lembaga pendidikan, bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyajikan data sekunder, dan sebagainya merupakan sumber data sekunder yang memungkinkan. Teknik pengumpulan data. Data sekunder menjadi sumber data penelitian ini. Data sekunder merupakan pengorganisasian informasi masa lalu tentang variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber internal perusahaan, berbagai situs web, perpustakaan umum, lembaga pendidikan, bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyajikan data sekunder, dan sebagainya merupakan sumber data sekunder yang memungkinkan. Secara teknis, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara yang pertama yaitu studi pustaka, yaitu meliputi membaca, mengamati, menganalisis hasil karya para ahli. Sumber informasi tersebut bisa berupa buku, jurnal, dan bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, menggunakan riset dokumen, yaitu penggunaan dokumen laporan keuangan untuk mengamati dan memahami keadaan perusahaan tersebut.
Selanjutnya, riset melalui internet. Penulis mencari informasi yang dapat mendukung teori dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam judul. Untuk mengumpulkan informasi setiap variabel penelitian, tersedia juga pilihan pencarian data di website www.idx.co.id. Sekian pemaparan pembahasan laporan metodologi penelitian yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun pembuatan materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.